Selamat sore semua. Panas? Menurutku profesi paling optimis itu tukang foto di wisuda. Itu optimis sekali orangnya gitu. Kalian tahu kan tukang foto di wisuda, nanti mereka itu suka kali foto orang diam-diam, habis itu dicetak. Habis itu nanti dijual ke orangnya, dicari orangnya kan. Ah ini fotomu tadi gitu. Yakin kali mereka fotonya ini laku gitu. Gimana kalau nggak ada yang beli gitu kan, udah dicetak mahal-mahal. Capek foto-foto gitu. Kayak kemarin wisudaku ya, waktu aku wisuda kan mamaku datang. Beres lah ini acara wisuda kan. Datang abang-abang ke mamaku. Bu, fotonya bu. Wih, fotoku katanya. Jago kali kau katanya. Suka kau yang sama aku katanya. Bukan bu, bukan suka. Ini foto ku jual gitu. Nah, tadi aku ambil diam-diam ku jual gitu. Oh, berapa harganya? 100.000 aja bu. Wih, mahal kali, 20.000 ya katanya. Gak dapat lah 20.000. Ya udah buatmu aja katanya. Simpan aja buatmu itu gitu. Jangan ketahuan istrimu ya katanya. Nanti cerai pula kalian katanya. Ya udah bu, ambil aja lah 20.000 katanya. Akhirnya jadi tuh 20.000 ya. Kemarin pas tahun baru aku pulang kampung. Karena orang Batak itu ada budayanya, setiap tahun baru itu ada budaya namanya mandok hata. Jadi orang Batak itu ngumpul sekeluarga pas jam 12 malam nih, sekeluarga ngumpul, terus kita itu saling evaluasi satu sama lain, saling menyampaikan resolusinya tahun depan gitu gimana. Dan biasanya anak-anak ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka karena dia itu malu bicara gitu kan, nggak pede gitu. Tapi ada juga yang suka. Karena kalau di acara mandok hata ini dia bisa ngatain orang tuanya dan orang tuanya terima. Iya dong, kan itu kan ngasih masukan gitu kan ke orang tua. Jadi orang tuanya harus terima lah gitu kan. Jadi bapak pun di tahun ini bapak lah janganlah ngerokok lagi pak gitu. Nanti kalau bapak banyak ngerokok bapak sakit. Kalau bapak sakit nanti bapak mati. Kalau bapak mati siapa yang ngerokok di rumah ini? Kalau bapak nggak ngerokok lagi, siapa yang nyuruh aku beli rokok? Uang kembalian rokok siapa yang ku ambil? Gitu. Untuk mama juga, mama janganlah mandi malam-malam. Nanti mama rematik. Mama rematik, nanti mama sakit, mama mati. Kalau mama mati, sama siapa bapak minta uang rokok? Kalau bapak gak ngerokok, dari mana uang kembalian rokok yang bisa kujajani? Gitu. Gitu aja bolak-balik gitu. Tapi kan aku udah hampir setahun lah di Jakarta ya. Dan apa ya, ngelihat warga Jakarta ini sedih aku gitu ya. Apa ya, orang Jakarta itu kayaknya udah gak punya empati lagi ke orang lain gitu. Kemarin waktu berangkat lagi tuh kan, ada kerjaan lagi, berangkat lagi pagi, rame ini memang rame kan. Di pinggir jalan ada yang jatuh naik motor, lagi hujan licin gitu kan. Gak ada yang nolongin. Ada yang lewat gitu. Ih, tiduran kau di jalan, ngapain? Jatuh itu, woy. Ada yang cuman semangat mas gitu. Gak ditolongi gitu. Akhirnya, kuperhatikan akhirnya adalah abang-abang baik. Abang tukang pom bensin, datanglah dia kan dibantunya. Dibantu, ada juga orang baik, pikir bukan dibantunya. Mas, jangan jatuh di sini lagi ya, ganggu antrian katanya. Gara-gara ganggu antrian rupanya. Terus kemarin di jalanan ini udah macet gitu kan, udah macet lah jalan ini. Di belakang ribut kali sirine pemadam kebakaran. Udah macet lah ini, di belakang itu nggak dikasih jalan, pemadam kebakaran loh, berarti lagi ada yang kebakaran kan, nggak ada yang minggir, slow aja gitu. Oh, pemadam kebakaran gitu. Ada di depan itu apa dia, Metro Mini parkir dia gitu kan, apa ngetem ya kan, ngetem dibilang lah, bang maju bang, ada pemadam kebakaran itu. Santai aja lah. Api itu kalau dibiarin nanti mati sendirinya itu gitu. Dia gila gue rasa gitu. Pemadam kebakaran, ambulan lagi. Maksudnya ambulan itu kan bawa orang sakit gitu kan. Itu udah gawat itu kan. Bawa ambulan dibiarin aja gitu. Nggak minggir gitu. Kalau kalian tahu di Amerika kalau ada ambulan semua penumpang wajib minggir berhenti. Pengguna jalan wajib minggir berhenti. Kalau nggak bisa ditilang. Di sini nggak minggir, nggak peduli orang.
Atau jangan-jangan orang nggak tahu ya ambulan itu apa? Mungkin kan mobilnya keren kali. Ada suaranya iu-iu gitu. Besok beli katanya. Terus kan aku dulu kuliah di Jogja ya. Di Jogja, dan maksudnya orang Jogja itu kan menghargai gitu kan, hormat, sopan santun gitu. Dan ini kadang bermasalah kalau kita lagi masuk ke ruangan gitu. Jadi kalau kita masuk ke ruangan, pintu, ada 2 orang bareng gitu kan. Silakan Pak duluan. Enggak, duluan aja gitu. Enggak Pak, Bapak duluan aja. Enggak, yang muda aja duluan. Bapak duluan aja duluan gitu. Gitu terus sampai kiamat kurasa gitu terus. Enggak ada yang ngalah gitu. Beda sama kalau di Medan. Kalau di Medan beda kan. Kau tuh 2 orang nih kan contohnya mau masuk gitu kan. Masuk. Wah, kau lihat aku mau masuk ini. Aku pun mau masuk. Nggak hormat kau sama orang tua. Lebih tua aku loh. Kau tahun berapa? Aku tahun 89. Aku 88 katanya. Coba mana KTP-mu katanya. Tukar KTP jadinya. Lama gitu. Tapi beda sama kalau orang Medan lama di Jogja. Nah baik dia jadinya ya kan. Dia maksudnya udah beradaptasi dengan budaya gitu kan. Jadi kalau serempak beda dia kan. Serempak gitu. Pak silakan duluan Pak gitu. Enggak Mas duluan aja yang muda gitu. Enggak Bapak duluan aja gitu. Enggak Mas duluan aja. Bapak duluan aja. Nggak bisa dibilangin gitu. Yes, terima kasih ya Mas. Nih. Komik selanjutnya ya. Ya inilah dia, Benny. Sakit? Sakit apa sehat ini? Hampir lah. Hampir ya. Gimana tadi? Saya ingin minta pendapat dari orang yang beda alam. Gimana tadi pendapat saya? Sebagai gimana kira-kira? Ya lucu. Lucu ya, lumayan ya. Saya hampir ketawa tadi. Habis ini siap tampil ya? Siap ya? Ya, silakan ngumpulkan nyawa dulu ya. Oke. Setelah ini akan ada penampilan dari Benedictivity. Tetap di stand up komedi. Dengan Bapak Rudi di Rawabelong. Ya Bapak, passwordnya apa? Hantuku, hantumu, hantu kita semua. Minggu jam 9 malam. Malam semuanya. Nama saya Benny, biasa dipanggil Benny. Sini ada yang udah pernah meninggal? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Ari Lasso itu ganteng kalau pas lagi gondrong ya. Kalau pas potong pendek jelek. Saya malah kebalikannya. Saya kalau rambut saya gondrong jelek. Saya gantengnya kalau pas potong leher. Tapi jadi orang jelek ini emang susah ya. Kita selalu dijudge susah punya pacar gara-gara punya wajah jelek ya. Sebenarnya ini nggak benar ini. Kita orang jelek itu susah punya pacar gara-gara cewek-cewek itu nggak mau punya pacar yang punya wajah jelek. Tapi orang Indonesia ini emang sering ngejudge gitu ya. Kayak tadi itu sering ngejudge walaupun belum kenal gitu. Misal ada cowok rambutnya gondrong gitu pasti langsung dijudge berandalan. Ada cewek pakai hot pants dijudge cewek nakal. Ada orang nggak punya pacar dijudge jomblo. Bahkan ada orang ngambil TV nggak minta izin dijudge maling gitu. Di sini ada yang percaya zodiak? Nggak percaya zodiak ya? Saya nggak percaya. Bukan apa-apa ya, soalnya saya pernah lihat di majalah gitu ya. Saya tahu zodiak saya Capricorn, dan saya lihat di majalah kalau orang yang zodiaknya Capricorn itu nggak boleh percaya ramalan bintang.
Tapi sebenarnya saya nggak ada masalah sama apa ya peramal, ramalan gitu. Cuma sekarang tuh peramal tuh makin aneh gitu ya. Peramal tuh medianya makin aneh gitu. Dulu kan peramal paling media kartu tarot gitu ya. Kartu tarot atau media air gitu. Sekarang peramal tuh ada yang media daun. Ada yang media pasir. Nanti makin lama makin aneh ada peramal dengan media bulu ketek tapir. Atau ada peramal yang ngeramal pakai media peramal yang lagi ngeramal ini. Selain itu karena saya religius, saya juga nggak pernah percaya sama hal-hal mistis gitu ya. Di Indonesia ini orang-orangnya selalu mengaitkan dengan hal-hal mistis gitu ya. Misal kita lagi ngomongin politik, langsung dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ada kecelakaan, langsung dikaitkan dengan hal-hal mistis. Bahkan ngomongin genderuwo juga dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Dan di Indonesia itu emang acara kayak gitu tuh paling laku ya. Itu Lain Dunia ya. Ini Lain Dunia ini, aduh, sekarang tuh makin parah gitu ya. Sekarang tuh acaranya live gitu ya. Ini bikin setan-setan makin eksis gitu ya. Dan jangan-jangan nanti lama-lama kalau biasanya kan acara bola itu live ya. Dan biasanya ada kuisnya. Ini dunia lain juga, Lain Dunia juga bakal ada kuisnya gitu ya. Misal, halo, ya, Lain Dunia, ya benar, passwordnya dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Rudi di Rawabelong. Ya Bapak, passwordnya apa? Hantuku, hantumu, hantu kita semua. Ya benar sekali Bapak, ini dia pertanyaannya ya, silakan dijawab dengan benar. Sebutkan di mana tempat tinggal kuntilanak tadi sewaktu masih hidup. A. Di Kodim Wirabuana. B. Di pohon samping gereja. C. Sejak kecil dia sudah jadi kuntilanak. Dan di Indonesia ini emang hal mistis itu emang kayak erat gitu ya. Dan di Indonesia ini masih banyak orang yang kesurupan gitu ya. Masih banyak orang yang kesurupan. Setelah saya teliti itu mereka kesurupan karena mereka itu jalannya bareng-bareng. Jadi sama temannya, nggak pernah sendiri gitu ya. Mereka ini, setan-setan ini cuma pengen caper gitu ya. Misal ada orang bareng-bareng itu terus ada satu kesurupan. Terus tanyain, kamu siapa? Ya siluman lah, masa cireng. Itu karena bareng-bareng ya. Misal kalau sendirian tuh nggak bakal kesurupan. Misal masak sendirian gitu ada yang kok nggak ada yang nanyain? Siapa ini? Terima kasih. Dia ngomong kesurupan ya? Tuh, kesurupan. Kesurupan apa ini Mas? Tanyain. Siapa ini? Denny. Kan saya di sini Mas. Ya. Tapi saya mau nanya. Mau nanya apa mau nyela Mas? Firasat saya udah nggak enak. Ini umurnya berapa sekarang? Saya, berapa umur saya? Rencananya aja berapa? Rencananya berapa? Jangan kayak gitu cuy. 20 berapa? 25. 25. Itu waktu pas di pohon dekat gereja tadi. Yang belakang Mas. Oh, yang belakang. 25 tahun. Iya. 25 tahun dalam keadaan kesurupan gimana? Dari lahir